warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Bapak dina pelajaran bahasa Sunda. Dina deungeut ieu Bapak bade nyampaikan materi tentang biantara. Nah, biantara dalam bahasa Indonesia disebut juga pidato atau ceramah. Biantara teh nyaeta kagiatan cumarita dihareupeun jalma loba pikeun nepikeun pamanggih atawa mere gambaran ngeunaan hiji perkara. Maksudna biantara nyaeta kagiatan bercerita di hadapan orang banyak buat maksudnya menyampaikan informasi atau memberi gambaran mengenai satu perkara, baik perkara yang penting, resmi atau tidak resmi. Nah, fungsi biantara diantaranya sangkan komunikasi antara pamimpin jeung bawahanna atawa komunikasi antara papada anggota masyarakat atau organisasi. Jadi leuwih enteng. Nah, fungsi biantara yaitu untuk berkomunikasi antara pemimpin dengan bawahannya atau komunikasi antara anggota-anggota atau dalam masyarakat organisasi, baik dalam organisasi RT, RW dan sebagainya. Jadi lebih gampang gitu. Nah, maksud dari nepikeun hiji perkara teh kudu hese mapai karena hiji jelema. Jadi maksudnya dalam biantara ini kita tidak harus satu mendatangi tiap orang ke orang. Jadi orang-orang dikumpulkan dalam satu ruangan atau lapangan, baru kita menyampaikan pidato gitu. Sehingganya lebih mudah dibanding dengan kita harus ngomong dari orang ini ke A, ke B, ke C. Itu maksudnya dalam biantara. Nah, dalam biantara biasanya biantara teh dipraktekkeun ku tilu. Biasanya praktek biantara itu disampaikan oleh 3 orang. Yang pertama pemimpin organisasi ke anak buahnya. Yang pertama dari pemimpin organisasi ke anak buahnya yang tadi Bapak sebutkan. Ini baik dalam perusahaan, bisa rapat, bisa diskusi dan lain sebagainya. Anu kedua pemimpin atau pejabat negara, dan yang kedua pemimpin atau pejabat negara ke rakyatnya. Contoh presiden akan menyampaikan pengumuman penting terhadap masyarakatnya. Contoh dalam sekarang ini lagi gempar corona COVID-19. Itu biasanya menyampaikan informasinya melalui media televisi. Nah, dan yang terakhir nu katilu hiji jelema anu boga pengaruh atau di masyarakatnya tokoh. Nah, yang ketiga satu orang yang mempunyai pengaruh penting di dalam masyarakatnya, dalam satu kampung, contohnya RT, RW, menyampaikan informasi. Nah, dalam biantara aya sababaraha persyaratan anu kuhidep kudu dicuponan nalika biantara. Jadi ada beberapa persyaratan ketika kita mau berpidato, yaitu yang pertama nu kahiji isi biantara teh saluyu jeung acara nu lumangsung. Jadi maksudnya isi biantara itu harus sesuai dengan temanya. Contoh misalnya kalau biantara dalam acara mengenai budaya Sunda, ya bercerita tentang kebudayaan di masyarakat Sunda, jangan menyimpang dari materi budaya yang lainnya. Dan yang kedua biantara teh kudu ditepikeun kalawan genre. Nah, biantara maksudnya biantara itu harus ditepikeun, harus disampaikan yang jelas, baik dari intonasinya, titik komanya, baik itu dari suaranya lantang apa gimana. Terus yang ketiga
sikap dina biantara teh kudu tenang jeung wajar ulah overacting. Maksudnya sikap dalam berpidato atau dalam menyampaikan sesuatu itu harus tenang dan wajah itu jangan overacting. Misalnya dalam pidatonya resmi ya harus resmi. Lain dengan kita main stand up. Kalau stand up kan ikannya lucu-lucuan. Jadi itu kita harus tahu ini pidato termasuk resmi atau tidak resmi. Anu salajengna nu kaopat kudu merhatikan waktu anu disadiakan ku protokol. Maksudnya kita juga sebelum pidato harus memperhatikan waktu yang disediakan oleh pembawa acara. Misalnya kita dibatasi dalam pidato itu 30 menit. Ya minimal kita jangan lebih 30 menit. Ya. Anu salajengna nu kalima, sangkan biantara kena karena sasaran. Jadi yang kelima itu maksudnya biantara itu harus tepat sasaran. Maksudnya siapa aja sih yang kita bicarakan, siapa aja yang kita informasikan, harus tepat sasaran. Sahadena mah biantara teh dijieun heula konsepnya. Jadi sebelum kita pidato konsepnya dulu. Salah satunya dalam konsep ada isi, ada penutup. Nah biasanya dalam biantara itu isi atau pembukaan atau penutup itu menjadi penting, karena kalau misalnya isinya tidak menarik, otomatis si pendengarnya juga kurang menyimak pidato tersebut. Nah hanya itu yang dapat Bapak sampaikan untuk tugas bahasa Sundanya. Ntar Bapak share ke kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungsak itu ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.